Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summal hamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, kajian kita malam ini merespon bulan Dzulhijjah yang dalam waktu dekat tiba, tepatnya kalau tanggal 1 Dzulhijjah itu hari Sabtu tanggal 8 Juni insyaallah. Bulan Dzulhijjah itu kemuliaannya di bawah 1 digit saja dengan kemuliaan bulan Ramadan. Jadi kita banyak memproduksi amal soleh di bulan itu. Bagi yang punya kesempatan, kemudian punya dana yang cukup, hari-hari ini sudah ada di Tanah Suci berkaitan dengan ibadah haji. Kemudian yang tidak berangkat ibadah haji, tidak kalah hebatnya peluang Allah dalam amal soleh dimulai dari siang. Boleh mulai awal 1 Dzulhijjah berpuasa, tapi umumnya masyarakat kita puasanya Arafah, Tarwiyah, Arafah. Kemudian ada ibadah Idul Adha dan Idul Kurban. Kita melaksanakan kurban bagi yang punya kemampuan untuk berkorban. Bagi yang tidak punya, ya korban perasaan. Tapi jangan sampai korban perasaan selalu, atau selalu korban perasaan. Saya bertanya di beberapa jamaah saya itu di kampung, buatan korban apa tahun ini? Kalau tak korban perasaan mawon Pak Qadirah. Itu karena tidak punya kemampuan. Para jamaah rahimakumullah, baik ibadah haji maupun yang ibadah di luar haji itu berkaitan dengan meneladani perilaku atau nanti syariat Nabiullah Ibrahim. Oleh karena itu tema kita malam ini adalah meneladani Nabi Ibrahim yang hanif. Pertama, Nabi Ibrahim itu disebut sebagai uswatun hasanah. Bersamaan dengan Allah juga menyebut Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Kalau berkaitan dengan Nabi Muhammad itu ayatnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sama, Nabi Ibrahim juga disebut qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada bagi kamu sekalian uswatun hasanah, contoh yang baik, fi Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengikutinya atau besertanya. Sehingga ibadah bulan Dzulhijjah dan ibadah haji itu pure 100% adalah meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam atau syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Malam ini kita bicara tentang 4 teladan yang ada pada Nabi Ibrahim. Sebetulnya banyak, tapi kita ambil yang pokok-pokok, yaitu pertama teladan keimanan pada diri Nabiullah Ibrahim, yang kedua teladan ketabahan, yang ketiga teladan pendidikan, yang terakhir teladan pengorbanan. Baik, yang pertama, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 123. Summa auhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, anit tabi millata Ibrahim hanifa, agar kamu mengikuti milah. Milah itu kalau dalam bahasa yang lain itu ad-din, berarti apa? Agama atau syariat. Jadi Nabi Muhammad disuruh oleh Allah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim, hanifah, yang lurus, yang benar, itu hanif. Dan Nabi Ibrahim itu disebut hanif karena selalu berada dalam kebenaran dan tidak pernah keluar dari kebenaran itu. Itu Nabi Ibrahim. Makanya patut diteladani. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi akidahnya murni. Makanya Nabi Ibrahim juga disebut bapak tauhid. Kalau dalam konteks pendidikan, Nabi Ibrahim itu bapak pendidikan dunia, luar biasa. Misalnya kehanifan Nabi Ibrahim itu sejak kecil sebelum menjadi nabi sudah menolak tentang sesuatu yang batin. Jadi Nabi Ibrahim ini para jemaah menolak ayahnya yang memproduksi patung, kemudian patungnya itu disembah oleh orang di zaman itu. Ibrahim sudah menolak. Sehingga kalau nanti bicara ketabahan, ujian pertama Nabi Ibrahim itu adalah sangat dibenci oleh ayah kandungnya karena menolak pekerjaan bapaknya, namanya Azar bapaknya. Kemudian menginjak remaja, para jamaah sekalian, Nabi Ibrahim itu mengekspresikan ketidaksetujuannya itu terhadap patung-patung yang disembah. Dari hasil produksi ayahnya itu dipenggali semua, kan begitu kisahnya. Patung-patung itu dipenggal semua, disisakan satu, kemudian kapaknya yang dipakai memenggal itu dikalungkan ke lehernya. Maka pagi-pagi ketika publik melakukan ibadah, dikejutkan, kenapa patung kita ini kok kepalanya hilang semua. Maka semua sudah tahu iki gak nok maneh gak kelakuannya Ibrahim ini. Karena sejak awal sudah menolak tentang Tuhan-Tuhan kita. Singkat cerita, Ibrahim kemudian diseret di tengah-tengah publik waktu itu, pertama diinterogasi sebelum dieksekusi. Kira-kira kalau bahasa Sukodono, iki kelakuan Ibrahim ya, yang memenggal kepala-kepala Tuhan kami ini. Ibrahim pada saat itu berdusta. Jadi Ibrahim itu berdusta hanya 2 kali. Pertama ketika dia mengatakan bukan saya, tanyakan pada patung yang paling besar. Itu kan kapaknya di lehernya. Yang kedua, dia berdusta ketika berjalan dengan istrinya. Jadi zaman itu kalau Raja Namrud melihat ada laki-laki berjalan dengan wanita, ditanya siapa itu? Istri saya. Maka diambil istrinya. Tapi kalau bilang siapa itu? Adik saya, kakak saya, bibi saya, ponakan saya, dibiarkan.
Maka Ibrahim mengatakan, siapa itu? Ini adik saya. Jadi hanya 2 kali. Maka Ibrahim kemudian mengatakan dengan narasi yang sangat filosofis kalau dalam bahasa kita. Ketika dikatakan, tanyakan kepada patung yang paling besar, bukankah kapaknya ada di lehernya? Maka orang-orang mengatakan, wahai Ibrahim, apakah kamu tidak berpikir ini kan batu, patung, mana mungkin bisa memenggal kepala-kepala patung yang lain? Nah, kebetulan ini maka Ibrahim memasukkan narasi yang sangat filosofis, kemudian membuat pikiran-pikiran publik pada waktu itu pecah. Bukan kepalanya yang pecah, pikirannya yang pecah. Ibrahim mengatakan begini, kamu sudah menyadari bahwa ini batu patung yang tidak bisa memberi manfaat kepada kalian semua dan tidak bisa memberi mudarat kepada kalian semua, tapi kenapa? Atau bisa-bisanya Anda menyembah batu? Jadi mulai berpikir. Tetapi karena kooptasi rezim zalim yang begitu kokoh, begitu kuat, tidak satupun orang berani mengatakan bahwa Ibrahim benar. Jadi sebuah rezim kalau sudah sangat diktator, sangat zalim, itu 1000 profesor tidak didengar kalimatnya, tetap berjalan untuk memperkokoh kezaliman. Itu terjadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau hari ini nggak ada yang begini. Kemudian Ibrahim dieksekusi, kan kisahnya kan begitu. Ini saya jadi cerita seperti saya cerita di depan murid-murid saya yang SD kelas 5 ini tadi. Jadi kemudian dibakar hidup-hidup, tapi sunnatullahnya api yang membakar justru yang dingin gitu ya. Jadi dingin gitu ya. Nah, kemudian di situ ada kejadian yang menarik tentang 2 binatang. Yang pertama burung pipit itu kemudian mengambil air, kemudian di paruhnya dijatuhkan air itu di tengah-tengah bara api, sehingga ditertawakan oleh kawan-kawannya. Mana mungkin api hanya sekecil itu bisa memadamkan bara api. Tetapi ketika bara api sudah habis, tinggal 1 bara api, kelip-kelip, ada jejak yang meniup-niup. Disinilah para jamaah sekalian ada pelajaran siapa yang berpihak kepada kebenaran dan siapa yang berpihak kepada kebatilan. Burung pipit itu memang tidak mampu memadamkan api itu, tapi Allah menilai keberpihakan itu penting. Keberpihakan kepada Palestina hari ini atau tidak berpihak kepada Palestina. Orang yang berpihak kepada Palestina hari ini sampai dia tidak akan makan di McD, di Kentucky, tidak akan belanja produk. Itu soal keberpihakan. Burung pipit itu mengajari kita agar kita punya keberpihakan kepada kebenaran. Tetapi jejak mengajari kita juga agar kita berpihak kepada kebatilan. Jadi Allah itu menilai siapa yang berpihak kepada siapa, kepada kebenaran atau kepada kebatilan. Itu kisah yang pertama, bahwa Nabiullah Ibrahim itu hanif sejak kecil, kemudian resikonya harus dibakar hidup-hidup. Nah, kisahnya nanti berlanjut. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian rahimakumullah, teladan ketabahan. Jadi kalau sudah soal tabah itu Nabi Ibrahim, makanya mendapatkan gelar ulul azmi. Ada 5 nabi saja, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ulul azmi itu artinya nabi yang mendapatkan cobaan lebih dari nabi yang lain dan nabi yang punya tingkat ketabahan yang lebih daripada nabi yang lain. Itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
Wa idzib tala Ibrahim, dan ingatlah ketika diuji Ibrahim, Nabi Ibrahim, Rabbuhu, oleh Tuhannya, bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Beberapa kalimat itu tafsirnya ujian pada Ibrahim itu berat dan berat. Coba kalau kita lanjutkan, ujian yang ketiga Nabiullah Ibrahim itu ketika dia menikah diuji oleh Allah, tambah berat ujiannya. Habis dibakar hidup-hidup, dia melanjutkan kehidupannya, kemudian sampai menjadi nabi, kemudian kawin, usia perkawinan 90 tahun, tidak diberikan keturunan. Kemudian menikah lagi, sementara kan Sarah istrinya sebelah kanan sini, menikah lagi di sebelah kiri, namanya Hajar, maka diberikan seorang anak namanya Ismail. Baru lahir procok, para jamaah sekalian, itu ada perintah agar anak yang bayi ini dan ibunya ditaruh di satu tempat namanya Baka. Ini kan di Palestina posisi Nabi Ibrahim. Maka anak yang baru lahir itu harus dipindah ke Baka. Ini ada kisah romantisnya. Jadi begitu ditaruh di situ Hajar dan Ismail, hanya dibekali satu kantong kurma, satu galon air. Ditinggal begitu saja oleh Nabi Ibrahim. Maka dikejar oleh, ini romantisnya, dikejar oleh Hajar. Wahai suamiku, ini Ibrahim tidak berani menoleh ke sini, tetap melihat ke sana, tidak berani menoleh. Ada pakar yang mengatakan Nabi Ibrahim seandainya menoleh ke belakang, maka dia tidak sanggup untuk kembali ke Palestina, karena dia menunggu 90 tahun punya anak, baru punya anak sudah harus ditinggalkan di satu tempat yang tandus itu. Hajar mengatakan, wahai suamiku, engkau titipkan pada siapa aku di tempat yang tandus ini bersama anak? Nabi Ibrahim mengatakan, Allah. Apa jawab Hajar? Kalau aku mau titipkan dan anakmu dengan Allah, aku sudah cukup tenang di tempat ini. Jawaban ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, itu ada proses panjang. Sampai bagaimana seorang istri menerima keputusan Allah yang begitu berat, itu gak mudah. Kalau gak percaya, sampai coba istri sampai ngajak ke hutan, sampai tinggal di sana, kasih satu beras 10 kilo, satu galon air, sampai tinggal. Engkau titipkan pada siapa? Aku suami itu Allah. Dicakar sampai enggak gitu. Artinya apa? Ada proses edukasi yang dilakukan oleh seorang suami namanya Ibrahim itu kepada istrinya, sehingga istrinya menerima keputusan berat dari Allah itu dengan kalimat sami'na wa ata'na. Tidak mudah. Akhirnya, ini kan akhirnya nanti kisah ini jadi perilaku syariat haji itu kan. Hari demi hari kurma habis, air habis. Bagaimana dia netei anaknya Ismail sudah tidak keluar susunya, tidak ada makanan. Posisi Hajar ada di Bukit Sofa, maka dia menoleh ke Bukit Marwah, seakan-akan dia melihat ada air. Dia berlari Sofa, Marwah. Di tempat itu bukan air ternyata, tapi fata morgana. Seakan-akan ada air karena panas yang menyengat itu, seakan-akan ada air dalam penglihatan jarak jauh. Dari Marwah balik lagi sampai 7 kali. Itulah yang kemudian menjadi syariat haji. Kita melakukan sa'i. Kita melakukan sa'i itu sudah cukup lumayan ya. Padahal itu ada AC dingin. Zaman Hajar tidak ada AC, panas, berbukitan. Nah itu
Kemudian dari Safa Marwa itulah kenapa Ismail yang ginjal-ginjal di seberang Safa Marwa itu kemudian muncul air. Ada mukjizat di situ. Air ini kan melebar ceritanya, maka dikeruk pasirnya, kata Hajar, zumi, kumpul maknanya. Kemudian jadilah sekarang air Zam-Zam. Dari kata zumi itu kemudian menjadi air Zam-Zam. Yang air Zam-Zam ini para jamaah sekalian rahimakumullah, saya membaca sebuah literatur bahwa air Zam-Zam itu sungai bawah tanah ternyata. Jadi sumur itu kalau disedot satu hari 1000 triliun liter nggak akan habis, karena dari Laut Merah mengalir ke Mekah itu. Kemudian kata para ahli yang menulis narasi tentang air Zam-Zam itu, air dari Laut Merah itu kan asin, kemudian mengalir, kemudian melewati batuan tertentu, pasir tertentu dengan jarak yang cukup jauh, kemudian disaring selama sekian kilometer itu, maka air Zam-Zam itu ada keistimewaan yang luar biasa. Pertama, air Zam-Zam itu tidak bisa di situ bakteri itu hidup, nggak bisa hidup bakteri. Yang kedua, kalau dibiarkan air Zam-Zam ini 1000 tahun, tidak berubah warna dan rasa. Rasanya tetap seperti itu air Zam-Zam. Orang yang sering minum air Zam-Zam, begitu air Zam-Zam dicampur ketika kita ziarah haji, ziarah umroh, iki ketokan itu asli. Orang akan pegang. Ada rasa yang khusus. Tidak bisa berubah warna, tidak bisa berubah rasa. Ada bakteri tidak bisa hidup. Kemudian yang ketiga, air Zam-Zam itu mengenyangkan, bukan sekedar mengurangi haus. Makanya orang yang tidak makan di sana kemudian minum air Zam-Zam kuat karena mengenyangkan. Bahkan Nabi memerintahkan kalau minum air Zam-Zam sampai kelima, kelempokan, itu disuruh minum yang maksimal. Yang keempat, air Zam-Zam itu karena mukjizat dari kakinya Nabiullah Ismail alaihissalam waktu kecil itu, Zam-Zam itu adalah obat segala penyakit. Jadi kalau bapak-bapak pas umroh di sana, jangan minum apapun kecuali air Zam-Zam. Saya membuktikan 2018 saya haji sama istri saya. Saya itu kalau duhur sholat di dekat hotel, saya di Sisa dekat Mina. Tapi saya berangkat kira-kira jam 2 itu ke Masjidil Haram, sudah pulangnya nanti jam 10 baru keluar. Saya hanya minum air Zam-Zam sama pisang Cavendish yang besar-besar itu satu, sudah cukup kenyang. Karena saya kalau keluar habis Isya itu antrinya rebutan bis sholawat itu luar biasa. Wis mendingan saya sepakat kita lebih baik itikaf saja di masjid sampai jam 10, bis sudah longgar. Kita pulang rata-rata sampai di hotel itu jam setengah 11. Itu tidur sebentar, nanti setengah 2 sudah berangkat. Karena istri saya itu agak semangat, ingin setiap hari tawaf. Jadi kalau jam 2 itu masih longgar tawaf. Kalau jam setengah 3 menjelang asar itu masih longgar karena panas sekali. Itu saya lakukan, ternyata betul air Zam-Zam itu mengenyangkan. Dan ini berkaitan dengan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saya lanjutkan ceritanya para jamaah sekalian. Jadi Nabi Ibrahim diuji dengan ujian yang berat, bikalimatin, kemudian fa'atammahunna. Artinya Nabi Ibrahim itu menyelesaikan ujian itu dengan sempurna. Ibarat sekolah itu komplot. Ujian yang berat 1, 2, 3, A sampai Z itu diselesaikan dengan sempurna oleh Nabiullah Ibrahim.
ujian ini ternyata ada makna implisitnya bahwa Allah ingin mengangkat Ibrahim jadi pemimpin bagi seluruh umat. Makanya melalui fit and proper test yang seperti itu, melalui ujian yang seperti itu, tiba-tiba kemudian Allah mengatakan, qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah berfirman, wahai Ibrahim, engkau aku angkat menjadi pemimpin bagi seluruh umat. Ini teori mencari pemimpin dalam perspektif ketuhanan. Coba bandingkan para jamaah sekalian. Allah milih Ibrahim menjadi pemimpin dengan ujian tahapan-tahapannya seperti itu. Makanya saya tidak terlalu yakin kalau ada seorang pemimpin yang lahir dari umurnya saja tidak cukup, pendidikannya saja kurang, kemudian tahapan-tahapan ujian dalam realitas kehidupan, jejak digital kehidupannya juga belum nampak jelas, kemudian dipilih menjadi pemimpin, saya kok tidak begitu yakin.